Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Menghadapi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, hendaklah kita mempersiapkan diri kita dan mencontoh Rasul kita. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ijtahada ma la yajtahidu fi ghairihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang 10, yakni maksudnya 10 hari terakhir, maka dia bersungguh-sungguh apa yang tidak beliau lakukan pada waktu yang lain. Maka Nabi SAW sangat mengetahui akan keutamaan 10 hari terakhir. Dan ulama ada mengatakan ada 30 yang menjadi perhatian dari ulama. Di antaranya adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang ketiga 10 pertama dari bulan Muharram. Berkaitan dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya. Sehingga Aisyah juga mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya lailah wa iqadha ahlah wa shadda al-mi'zar." Rasulullah SAW apabila datang 10 hari terakhir, beliau hidupkan malamnya, beliau bangunkan keluar istrinya, dan beliau kencangkan ikat pinggangnya, yakni sarungnya. Mengencangkan sarungnya, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW 10 hari terakhir menjauhi istrinya, karena dia berkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau melaksanakan itikaf di masjid. Beliau mengkonsentrasikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sementara beliau adalah orang yang telah diampuni dosanya, yang telah berlalu dan akan datang. Beliau adalah orang yang telah dijamin untuk masuk dalam surga. Namun beliau selalu meningkatkan ibadahnya, terutama adalah 10 hari terakhir. Apa saja yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah i'tikaf. Hakikat daripada i'tikaf itu adalah kita uzlah. Kita menjauhkan diri kita dari kesibukan dunia dan kita berkonsentrasi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf 10 hari terakhir. Bagi orang yang ingin melaksanakan i'tikaf, hendaklah sebelum dia masuk ke masjid adalah sebelum tenggelamnya matahari pada hari ke-20 dari Ramadan. Dia tidak keluar-keluar sampai berakhir 10 hari terakhir. Untuk apa gunanya? Untuk mencari malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lalu apa yang kita lakukan pada waktu kita i'tikaf? Ada kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita tingkatkan bacaan kita yang sebelumnya kita meningkatkan bacaan di luar melebihi dari di luar Ramadan, akan tapi 10 hari terakhir adalah ditingkatkan lebih lagi. Bacaan kita dilipat gandakan. Solat-solat sunat kita kerjakan.
Di antara salat sunat ada salat sunat muqayyad, ada salat sunat mutlak. Muqayyad adalah dia dikaitkan dengan ibadah atau waktu. Sementara salat mutlak adalah salat sunat yang bebas tanpa dikaitkan dengan ibadah atau dengan waktu. Kemudian berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan hendaklah kita lakukan itu demi meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir. Sehingga kita mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Kita tingkatkan juga sedekah kita pada 10 hari terakhir. Karena sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kita keluarkan pada bulan Ramadan. Dan kita tingkatkan jumlahnya pada 10 hari terakhir. Intinya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir kita tingkatkan ibadah kita dan amal kita melebihi dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Sehingga kita betul-betul menjadikan bulan Ramadan bulan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Sangat merugi kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, raghima anfi abdin dakhala alaihi Ramadan thumma salakh wa lam yughfar lahu. Merugi seorang hamba apabila masuk ke Ramadan dan Ramadan itu sudah pergi namun dosanya tidak diampuni. Sangat merugi. Kenapa? Karena potensi untuk diampuni dosa kita itu di dalam bulan Ramadan sangat-sangat terbuka. Sangat-sangat ada potensi itu. Tapi kalau seandainya dosa kita tidak ampuni, memang sangat merugi sekali kita. Mudah-mudahan selama Ramadan ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan bagi kita untuk beribadah. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dan dibantu kita beribadah. Karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa beribadah dengan baik. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu. Bantu aku dalam bersyukur kepadamu dan bantu aku untuk beribadah yang terbaik kepadamu. Karena terkadang subhanallah kita lalai, kita lupa, apalagi pada zaman sekarang ini banyak hal yang melalaikan kita. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa beribadah dengan baik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan ibadah kita pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari Ramadan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.